Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berasal untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Maksud dari pertanian berkelanjutan yang sebenarnya adalah yang berkelanjutan secara ekonomi yang dicapai dengan penggunaan energi yang lebih sedikit, minimalnya jejak ekologi, lebih sedikit barang berkemasan, pembelian lokal yang meluas dengan rantai pasokan pangan singkat, lebih sedikit bahan pangan terproses, kebun komunitas dan kebun rumah yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Pertanian berkelanjutan amat sangat bergantung pada pengembalian nutrisi ke tanah dengan meminimalisasi penggunaan sumber daya alam non terbarukan seperti gas alam yang digunakan sebagai bahan baku pupuk dan mineral seperti fosfat. Faktor yang paling penting dalam pendayagunaan sumber daya alam di suatu lahan adalah tanah, cahaya matahari, udara, dan air. Pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development pada sektor pertanian. Konsep pertanian berkelanjutan ialah yang bertumpu pada 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep minimalisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan aset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Yang menjadi indikator utama dalam dimensi ekonomi ialah tingkat efisiensi ekonomi dan daya saing juga besaran dan pertumbuhan nilai tambah termasuk dalam hal laba serta stabilitas ekonomi. Dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis, yaitu terjadinya konflik sosial, preservasi keagamaan budaya, serta modal sosio-kebudayaan, termasuk dalam hal perlindungan terhadap suku minoritas. Dimensi lingkungan alam menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Dalam hal ini mencakup terpeliharanya keberagaman hayati dan daya lentur biologis atau sumber daya genetik, sumber air dan agroklimat, sumber daya tanah, serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancari Pak Budi, salah satu petani yang berasal dari Desa Fajar Baru, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Beliau merupakan salah satu petani yang menerapkan sistem jajar legowo dalam budidaya padi sawahnya. Padi yang beliau budidayakan merupakan jenis padi gogo, varietas Kalimasada yang berasal dari Kalimantan. Dalam budidayanya tersendiri, beliau menerapkan sistem 2 kali masa tanam dengan menggunakan pupuk kandang kotoran kambing dan pupuk kimia NPK serta urea. Dalam penanganan hama dan penyakit tanamannya, beliau menggunakan herbisida serendi dan sejenis racun tikus yang diletakkan pada lubang-lubang sarangnya. Dan berikut merupakan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Budi. Ini arah legonya ini kayaknya ke sana ya, Pak ya? Enggak garis ke sana ya, Pak ya? Kalau ini kan ke arah sana. Bener sih. Bapak udah pernah nyoba sistem mina padi gitu atau belum, Pak? Maksudnya? Yang sistem apa namanya? Bertani sekaligus ini Pak, melihara ikan gitu, Pak. Belum ya, Pak? Nah, ini kan biasanya itu juga manfaatin jajar legowo juga gitu. Saat itu. Belum. Yang bagus dikasih ikan. Berarti dari sini sampai ujung sana.
itu apa namanya Wan. pisang itu. Oh, pohon pisang itu. Dan ini Bapak garap sendiri semua. Lokasi ininya tadi Walatan sana ya Pak berarti ya? Sungai. Itu sungainya. Kalau untuk musim rendengan ya air cukup. Kalau musim gadoan nanti ya kering. 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 Itu memang ada alirannya ke aliran sawah atau bagaimana Pak? Ada sih aliran sawah. Ya, pakai mesin. Pakai mesin. Ini yang tinggi-tinggi semua ini yang punya Bapak ya Pak? Iya. Berarti yang bagian rendah, yang pendek-pendek itu ya sampai sana? Itu ya tangga. Oh, ya. Masih memang tinggi-tinggi banget. Ini tadinya baru Kalima Sodo. Berarti yang sekitar 4 tahunan tadi itu yang apa yang Ceherang dan teman-teman tadi berarti ya Pak? Ya, yang Serang, yang Pati Menpat, Ini udah keluar malainya sih Pak kayaknya beberapa Pak. udah mulai. Mungkin nanti biar saya aja nggak apa-apa yang ikan ini. Pintu air Sam itu pembagiannya ke kolam dulu baru ke sawah petani. Kalau kita belum petani semua, jadi walaupun apa namanya di sana susah air bagian semua karena nggak ada hujan, pembagian airnya juga nggak pas. Setelah yang kolam dulu baru ke petani. Nah itu nggak tembus sampai sekarang. Sampai sekarang Mayoritas apa warga yang di sini yang memang mengelola pertanian di sini itu pakai cara Bapak juga apa dalam artian pakai sumur bersendiri juga atau gimana? nah, kadang-kadang kan ngalirin jadi rame-rame ngalirin dari kadang ada yang dari kali sungai seperti sana dan dia akhirnya taruh di kali dulu baru kita sedot pakai mesin sedot. Ada juga yang dari Raja Basa Jaya sana, cuman ya rata-rata sebagian kalau musim kemarau itu memang akhirnya ya otomatis diarus dulu dipenuhi baru Di sini. ke bawah. Banyak kekurangan sih kalau di bawah sini masalah air. Kalau untuk nanti gadoan, kalau untuk kan nanti ya namanya bisa musim hujan Iya. tetap kebagian. Air itu ya, kalau ada bantuan dari pemerintah sih kayaknya ya bagian semua sih walaupun nggak merata ya paling nggak paling juga bisa maksimal karena di sini kan air juga doang kalau ada air ya nggak maksimal ya yang jelas itu hasil panen itu karena airnya kurang ada dan linting. Kalau nggak salah dulu sempat ada mau sumur bantuan nggak sih Pak di daerah persawahan sini, cuman Dulu sempet mau ada bantuan nggak nyampe itu. sampai ngomong ada bantu mau itu ya ini sampai sekarang bantuan itu mana memang nggak ada. Berarti memang problem utamanya masih di air tadi. Ya dari di air ini kalau airnya banyak ya mungkin bisa 3 kali tanam itu Sini. ya. Itu biasanya kalau udah di musim gado itu biasanya kalau
udah benar-benar sulit banget, itu bisa turun berapa persen sih Pak untuk modalnya? Ya banyak, biasanya kita kalau dalam satu hektar itu 4 kiloan berarti? 4 ton. 4 ton, separohnya 2 ton. 2 tonan. Sama ya itu nunggu air datangnya dari atas. Bagian airnya. Dan ini bantuan ini berapa Bapak ini? Kalau untuk ininya? Kalau untuk di Lampung Selatan belum ada bantuan. Ini dari Kota Madia, kita dikasih sama kawan kelompok tani sana. Nggak, ini untuk 1 hektar atau gimana? Enggak, ini yang mana ada lubang itu aja. Ada lubang, ya kadang banyak sih lubang-lubang di galengan itu. Oh, dimasukinnya itu di lubang tikusnya? Di lubang tikusnya. Dimasukin. Katanya bisa ini kan sisa ini. Habisnya banyak, berapa dus. Berdasarkan proses wawancara yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwasanya lahan Pak Budi masih belum menerapkan sistem pertanian berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara beliau mengatasi hama dan penyakit yang masih tidak ramah terhadap lingkungan, serta masih tidak adanya rotasi tanaman yang beliau lakukan pada lahan yang beliau budidayakan tersebut. Namun, dari apa yang telah beliau terapkan, masihlah lebih baik dibandingkan dengan lahan lain yang berada di sekitarnya. Lahan yang lain tersebut kebanyakan belum menerapkan sistem jajar legowo dan benar-benar masif dalam proses budidaya yang dilakukan. Dapat kita lihat di sini bahwasanya lahan ini masih belum menerapkan sistem jajar legowo dan benar-benar rapat dalam penanamannya. Jika dilihat, memang malai pada lahan ini sudah tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan milik Pak Budi. Namun hal tersebut sebenarnya dikarenakan perbedaan varietas yang digunakan. Malai pada lahan ini memang terlihat cukup baik, namun jika kita lihat kembali pada rumpun tanamannya, sungguh sangatlah sedikit akibat sedikitnya ruang yang tersedia untuk pertumbuhan rumpun dan sirkulasi bagi tanaman tersebut. Sehingga secara modal, orang tersebut justru akan mengeluarkan modal yang lebih banyak dari penyediaan bibit atau benih hingga dalam hal pemupukan serta perawatan tanaman yang dilakukan. Berbeda halnya dengan tanaman padi milik Pak Budi yang menggunakan sistem jajar legowo, dapat dilihat bahwasanya rumpun yang tumbuh benar-benar sangat banyak, dan karena sistem tanam yang beliau gunakan ialah 2 tanaman pada setiap barisnya, maka modal baik itu dalam penyediaan benih atau bibit dan pemupukan yang diberikan serta perawatan yang dilakukan akan lebih hemat dan juga lebih efisien. Bahkan pada beberapa malai yang sudah terlihat, padinya benar-benar sangat berisi dan berukuran cukup besar dibandingkan dengan tanaman padi yang berada di sekitarnya. Hal yang coba dapat kami sarankan kepada lahan yang dimiliki oleh Pak Budi ini ialah terkait dengan pengendalian hama yang beliau lakukan, yakni menggunakan pengendalian hama terpadu yang merupakan suatu pendekatan untuk mengendalikan hama yang dikombinasikan dengan metode-metode biologi, budaya, fisik, dan kimia dalam upaya meminimalkan biaya, kesehatan, dan resiko-resiko lingkungan. Adapun cara-caranya ialah dengan menggunakan musuh alami hama, menggunakan tanaman-tanaman penangkap hama yang berfungsi sebagai pemikat atau antraktan yang menjauhkan hama dari tanaman utama, dan melakukan rotasi tanaman untuk memutus populasi pertumbuhan hama di setiap tahunnya, serta sistem rotasi dan juga budidaya rumput. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Harapannya dengan pembuatan video ini nantinya para penonton dapat lebih memahami terkait pentingnya suatu sistem pertanian berkelanjutan, karena sistem pertanian berkelanjutan sangatlah memiliki banyak manfaat yang dimana nantinya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan serat manusia, meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam berdasarkan kebutuhan ekonomi pertanian, menggunakan sumber daya alam tidak terbarukan secara sangat efisien, menggunakan sumber daya yang tersedia di lahan pertanian secara terintegrasi, dan memanfaatkan pengendalian dan siklus biologis jika memungkinkan, dan dapat meningkatkan kualitas hidup petani dan masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Budi selaku narasumber yang bersedia untuk diwawancarai pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.